Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Sebenarnya dari tadi, Saudara Tian hanya mengerjaimu saja. Dia sudah berniat untuk menolongku sebelumnya, tapi karena kamu berlutut dan memohon di depannya, jadi dia mempermainkanmu, ucap Chu Yan'er sambil menggelengkan kepala kepada adiknya, yang saat ini terlihat bodoh. Kamu, Chu Xia menunjuk dengan marah, lalu Lin Tian dengan wajah sangat malu. Dia tidak menyangka, kalau pemuda ini sesungguhnya hanya mempermainkannya saja. Apa, kamu saja yang bodoh, dan mudah ditipu orang lain? Balas Lin Tian dengan mengejek. Dasar pria mesum, pria sialan, pria kurang ajar. Ucap Chu Xia dengan marah sambil mengutuk Lin Tian. Lin Tian tidak peduli dengan teriakan marah Chu Xia, lalu dia duduk dan mencoba memeriksa keadaan Chu Yan'er. Setelah beberapa saat, dia mengangguk kepada Chu Yan'er. Dia juga mengatakan kalau keadaannya sudah membaik, dan tidak ada masalah lagi dengan jiwa serta organ dalamnya yang terluka. Dia langsung meminta Chu Xia untuk membantu merawat Chu Yan'er, tanpa mempedulikan amarah wanita tersebut. Ini, aku ada beberapa pil di dalam botol untuk berjaga-jaga bagi kalian, karena aku tidak akan bersama kalian nantinya, ucap Lin Tian kepada Chu Xia. Chu Xia tidak menolaknya, dan kemudian mengangguk. Dia juga melupakan amarahnya terhadap Lin Tian tadi, tapi di dalam hatinya, dia masih ada rasa kesal saat melihat wajah pria di depannya ini. Sudah, aku hanya bercanda, ucap Lin Tian sambil mengelus kepala Chu Xia dengan lembut. Chu Xia yang merasakan kepalanya dibelai Lin Tian, dia menjadi sedikit malu. Wajah dan hatinya yang marah karena Lin Tian, kini mulai menghilang. Iya, walaupun memang semuanya kecil dari beberapa pandangan, itu tidak masalah karena kamu masih bisa tumbuh, tambah Lin Tian sambil menggoda Chu Xia lagi. Chu Xia yang baru saja sedikit senang, dia marah-marah lagi. Lalu dia mengambil batu di sekitar sana, dan berusaha melempar Lin Tian dengan batu tersebut. Sedangkan Lin Tian berlarian di sekitar danau, itu sambil dikejar Chu Xia di belakangnya. Chu Yan'er dan Chu Tianjin yang melihat dua orang yang sedang kejar-kejaran di sekitar danau, itu hanya dapat menggelengkan kepala mereka. Kenapa kamu mengejarku lagi? Ucap Lin Tian sambil berlari. Pria mesum, pria aneh, pria kurang ajar. Di mananya yang kecil? Cepat katakan padaku, teriak Chu Xia dengan marah. Dia tidak menerima telah diejek dengan bentuk yang kecil seperti yang dikatakan Lin Tian. Di dunia dewa, dia termasuk wanita cantik walaupun tidak secantik Chu Yan'er ataupun Xiaomi. Ayolah, apa salahnya? Tenang saja, itu pasti akan tumbuh seiring perkembanganmu. Jangan malu begitu, hahaha, ucap Lin Tian sambil tertawa. Pada akhirnya untuk beberapa lama, keduanya berlarian di sekitar danau sebelum mereka berhenti karena lelah. Hari pun sudah agak sore, dan Lin Tian memutuskan untuk memanggang gurita. Mendengar Chu Xia rela memberikan tubuhnya kepada Lin Tian, itu membuat semua orang di sana merasa kaget, bahkan Chu Tianjin juga merasa terkejut dengan keberanian saudarinya ini. Oh adikku yang malang, ucap Chu Tianjin dengan wajah tak berdaya. Dia tahu kalau Lin Tian tidak serius meminta imbalan kepada mereka, karena dia hanya ingin menguji atau mempermainkan Chu Xia saja. Tentu saja Chu Tianjin tahu alasan Lin Tian sangat ingin mempermainkan Chu Xia seperti ini, itu pasti karena adiknya selalu membuat Lin Tian kesal di saat mereka bertemu. Oh, sungguh adik yang berani, ucap Lin Tian dengan tersenyum. Dia berjalan ke arah Chu Yan'er dengan tenang, dan meninggalkan Chu Xia yang masih berlutut di tanah.
Setelah sampai di depan Chu Yan'er, dia dapat melihat wajah Chu Yan'er yang sangat marah kepada Lin Tian, setelah mendengar pembicaraan Lin Tian dengan Chu Xiaer sebelumnya. Jangan marah begitu, telanlah pil ini, dan kamu akan sembuh. Jika kamu tidak menelannya, mungkin adikmu juga akan bunuh diri, ucap Lin Tian sambil meletakkan pil itu di mulut Chu Yan'er. Chu Yan'er yang mendengar perkataan Lin Tian tidak menolak pil itu, dan menelannya langsung tanpa ragu. Perlahan-lahan, tubuh Chu Yan'er yang pucat mulai kembali seperti semula. Semua organ dalamnya yang terluka, itu juga sudah mulai pulih. Beberapa saat menunggu, akhirnya Chu Yan'er sudah sepenuhnya sembuh. Dia dapat duduk kembali, tapi masih terlihat lemah karena energi di tubuhnya masih belum kembali. Chu Xiaer dan yang lainnya merasa senang, ketika mereka melihat kalau Chu Yan'er sudah mulai sembuh. Dan bahkan, wajah Chu Xiaer juga tidak terlihat sedih lagi dari sebelumnya. Baiklah, kakakmu sudah sembuh, bagaimana sekarang Putri Chu Xiaer dengan janjimu? Ucap Lin Tian dengan senyum jahat kepada wanita itu. Mendengar hal itu, tubuh Chu Xiaer bergetar, dan dia baru ingat akan janjinya kepada Lin Tian saat meminta pemuda itu untuk menyembuhkan kakaknya. Lalu, dia menggigit bibirnya dan bersiap untuk mengatakan sesuatu. Aku siap, kapan kamu inginkan tubuhku? Ucap Chu Xiaer dengan wajah kaku. Hahaha, aku tidak terlalu peduli dengan tubuh yang serba kecil itu. Lagi pula, aku sudah memiliki wanita yang lebih sempurna darimu. Terima kasih, aku tidak memerlukannya, ucap Lin Tian dengan cuek kepada Chu Xiaer. Kamu, Chu Xiaer yang tadi terlihat kaku, kini menjadi sangat marah, dan menunjuk Lin Tian dengan sangat marah. Tetapi wajahnya terlihat sangat malu. Hahaha. Chu Tianjin, Chu Yan'er, serta para pemuda di sana tertawa saat melihat Chu Xiaer menjadi sangat malu. Kalian kenapa tertawa? Ucap Chu Xiaer dengan kaget. Di saat dia mengeluarkan gurita monster yang besar itu, wajah semua orang terlihat aneh dan sedikit heran. Seberapa kuatkah pemuda yang ada di depan mereka ini? Bahkan Chu Tianjin hanya tahu kalau Lin Tian adalah seorang guru arai spiritual saja, dan juga seorang alkemis master. Selain itu, dia sendiri juga tidak tahu dengan kekuatan tempur Lin Tian. Saudara Tian, biar aku bantu. Ucap Chu Yan'er yang telah pulih berkat pil Lin Tian. Oh, silahkan. Putri kecil, cepat ke sini jika kamu ingin makan. Ucap Lin Tian kepada Chu Xiaer dengan tersenyum. Karena menurutnya, mengerjai Chu Xiaer cukup menarik dan menyenangkan, karena wanita ini sangat mudah dikerjai olehnya. Siapa yang putri kecil? Aku tidak kecil, teriak Chu Xiaer dengan marah. Tetapi dia tetap berjalan ke arah Lin Tian, dan dia membantu memotong gurita besar itu menjadi beberapa bagian bersama dengan Chu Yan'er. Lalu Chu Tianjin dan yang lain juga sedang menyiapkan tenda, dan api unggun untuk mereka. Malam itu, Lin Tian memanggang daging gurita itu di hadapan mereka semua. Saat bau panggangan gurita itu terbang ke arah mereka semua, wajah mereka berubah karena tertarik dengan bau enak dari panggangan itu. Bahkan Chu Yan'er yang biasanya yang terlihat lebih tenang pun, kini hampir tidak dapat menahan diri. Di malam itu, mereka makan hasil dari panggangan Lin Tian. Chu Yan'er dan yang lain merasa puas, bahkan hampir semua daging gurita tersebut habis dimakan oleh mereka semua. Lin Tian yang melihat itu hanya tersenyum, lalu dia menatap kedalaman arah alam rahasia itu dengan wajah serius. Entah kenapa dia bisa merasakan, jika bisa dia menemukan sumber energi itu, mungkin saja dapat meningkatkan kekuatannya ke tingkat lain. Tapi masalahnya sekarang adalah, untuk para pemuda yang masuk ke alam rahasia ini, dia takut kalau hal buruk terjadi dengan mereka. Maka dari itu, pasti akan ada kerugian besar terhadap benua selatan,
dan kemungkinan Kaisar Chu akan sakit kepala dengan kejadian itu. Dia juga dengan terpaksa harus mengatakan masalah di alam rahasia ini kepada Kaisar Chu dengan jujur. Tetapi jika para pemuda itu banyak yang selamat, maka dia bisa sedikit menutupi apa yang terjadi di alam rahasia, dan energi itu bisa dengan mudah didapat olehnya sendiri. Walaupun Lin Tian berpikir kalau dirinya terlalu serakah, tapi itu tidak masalah, karena dia juga tidak dibayar oleh Kaisar Chu untuk masalah ini. Jadi, tentu saja dia harus mendapatkan untung dari membantu Kaisar Chu. Lin Tian melihat ke arah api unggun, dan para wanita juga sudah masuk ke tenda mereka untuk beristirahat. Ada juga dari mereka yang menjaga perkemahan itu, lalu Lin Tian pindah ke sebuah pohon dan tidur di sana dengan lelap. Keesok paginya Lin Tian terbangun, lalu dia mencuci wajahnya di sungai, sebelum pergi ke tempat Chu Yan'er berkumpul dengan yang lain. Saudari Chu, apakah kalian mempunyai alat komunikasi untuk memberitahu seluruh pemuda untuk berlindung di sini? Tanya Lin Tian kepada Chu Yan'er. Kenapa kamu menanyakan hal itu Saudara Tian? Tanya Chu Yan'er dengan aneh. Lin Tian hanya menjelaskan, kalau sesuatu yang buruk terjadi di alam rahasia ini, dan tempat ini adalah yang teraman dari semua tempat. Dia juga sudah memasang formasi di daerah sekitaran danau ini, agar tidak ada monster yang bisa melewatinya. Karena dia juga merasa, kalau monster yang berada di luar akan terus menjadi kuat, dan mungkin saja semua pemuda di luar pasti tidak akan dapat mengatasinya. Mendengar apa yang dikatakan Lin Tian, Chu Yan'er dan yang lain juga setuju dengan keadaan aneh di alam rahasia ini, sekarang telah menjadi sangat berbahaya untuk berkeliaran. Chu Yan'er mengeluarkan alat komunikasi yang berguna di alam rahasia ini, dan langsung mengirimkan pesan agar semua pemuda di luar menuju ke arah danau secepatnya. Benar saja, siang itu sudah banyak murid yang telah datang ke danau ini berkat pesan dari Chu Yan'er. Ada beberapa dari mereka yang terlihat terluka cukup parah, dan juga ada yang mengatakan beberapa dari teman mereka mati karena serangan monster di luar. Lin Tian yang sedari tadi diam, dia hanya bisa menghela nafas berat. Sepertinya dia harus menemukan dari mana asal energi itu secepat mungkin. Karena jika tidak, mungkin akan membuat para pemuda yang masih di luaran sana menjadi lebih sedikit yang selamat. Lin Tian bersiap untuk pergi dari sana, tapi pergerakannya terlihat oleh Chu Xiaer. Wanita itu langsung memegang tangan Lin Tian, dan menghentikannya. Kemana kamu akan pergi? Di luar sudah sangat berbahaya. Tanya Chu Xiaer dengan wajah agak cemas. Lin Tian melihat wajah Chu Xiaer yang khawatir itu hanya tersenyum, dan dia mengusap kepala Chu Xiaer dengan lembut dan berkata, "Tidak apa-apa, aku sudah berjanji untuk membantu ayahmu tentang masalah ini," jawab Lin Tian. Tetapi di luar sana semua monster sudah tidak seperti biasanya. Ucap Chu Xiaer lagi dengan sedikit sedih. Entah kenapa, walaupun Lin Tian selalu jahil terhadap dirinya, tapi dia tidak membenci Lin Tian. Malahan dia merasa senang, dan dia merasa kalau beginilah rasanya memiliki kakak laki-laki. Meskipun dia juga punya pangeran kedua, tapi dia sudah lama tidak ada di kekaisaran. Rasa khawatirnya tulus kepada Lin Tian, itu seperti seorang saudara yang cemas dengan keselamatan saudaranya sendiri. Hahaha, kamu tenang saja. Aku cukup kuat untuk mengatasi mereka. Oh iya, bagaimana jika kamu memanggilku kakak seperti Chu Xiaer? Ucap Lin Tian dengan lembut. Mendengar perkataan itu Chu Xiaer diam saja, dan masih memegang tangan Lin Tian. Dia tidak mau melepaskannya, karena jika dia melepaskan pegangan tangannya itu, pria di depannya ini akan langsung pergi dari sini. Lin Tian hanya tersenyum, dan menyentuh punggung Chu Xiaer yang membuat dia lemah, serta pegangannya dari Lin Tian menjadi lepas. Aku sudah janji kepada ayahmu, meskipun pada akhirnya aku tidak dibayar.
Kamu tenang saja, aku akan baik-baik saja, ucap Lin Tian dengan lembut. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan meninggalkan Chu Xiaer yang berdiri kaku lemah di tempat itu. Saudara Tian, apakah kamu serius akan keluar? Tanya Chu Yaner yang agak cemas dengan Lin Tian. Lin Tian mengangguk, dan dia hanya mengatakan untuk jangan keluar dari sini, karena itu akan berbahaya untuk mereka. Setelah mengingatkan itu, dia pun langsung terbang dan keluar dari daerah danau. Kakak Tian, teriak Chu Xiaer dengan keras. Teriakan itu membuat Lin Tian berhenti sejenak, dan kemudian tersenyum ke arahnya. Setelah itu, dia meninggalkan semua orang di sana tanpa melihat ke belakang lagi. Tenang saja, saudara Tian pasti bisa mengatasi monster-monster di luar sana. Makanya dia terlihat sangat percaya diri, ucap Chu Tianjin menenangkan adiknya itu. Jika dia berani tidak kembali dengan selamat, aku pastikan akan mengutuknya, meskipun dia telah menjadi hantu, ucap Chu Xiaer dengan nada tegas. Chu Yaner dan Chu Yang Tianjin melihat adiknya itu, mereka hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka tidak menyangka, karena Lin Tian, adiknya telah berubah menjadi seorang gadis kecil lagi. Lin Tian yang sudah keluar dari danau itu, dia pun terus maju ke arah pedalaman hutan tersebut. Memang benar dari apa yang dia rasakan, dari arah dalam alam rahasia, energi aneh yang membuat para monster bertambah kuat, ini memang berasal dari pedalaman alam rahasia itu. Di sepanjang jalan, dia akan terus bertemu beberapa monster di alam raja tingkat awal. Tetapi dengan mudahnya, mereka dibunuh oleh Lin Tian dengan kekuatannya yang sekarang. Hampir 2 bulan ini, Lin Tian bertemu banyak monster yang sudah meningkat ke alam raja selama perjalanannya. Semakin dalam dia maju, maka semakin kuat monster yang menyerangnya. Dan apa yang dia dapat dari perjalanan ini, itu juga sangatlah besar. Pi, teriak Pi kecil saat melihat dan menunjuk ke arah hutan yang gelap di depan Lin Tian. Di saat Lin Tian melihat ke arah yang ditunjuk Lin Pi, wajah Lin Tian berubah menjadi sangat jelek. Itu, ucap Lin Tian dengan wajah aneh. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.